Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azzatu Nurul Laili dengan NIM 21013110126. Di sini kita semua akan belajar materi tentang akidah akhlak, yaitu tentang materi kalimat thayyibah. Jadi, pengertian dari kalimat thayyibah itu adalah kalimat thayyibah berasal dari dua kata, yaitu al-kalimah yang berarti kalimat dan at-thayyibah yang berarti baik. Jadi, kalimat thayyibah adalah kalimat-kalimat kebaikan yang diucapkan akan mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam Islam, kalimat thayyibah adalah setiap ucapan yang mengandung kebenaran dan kebaikan yang bermanfaat bagi diri sendiri dan orang lain, serta mengandung aneka perbuatan ma'ruf dan pencegahan dari perbuatan yang mungkar. Rasulullah SAW menyukai umatnya yang berkata baik. Seseorang yang terbiasa dengan baik berarti menunjukkan ia mempunyai akhlak yang terpuji dan akhlak yang mahmudah. Seseorang yang terbiasa berbicara kotor dan suka memaki berarti menunjukkan ia mempunyai akhlak yang tercela atau akhlak yang mazmumah. Rasulullah SAW bersabda, al-kalimatut thayyibatu shadaqatun, yang artinya kalimat thayyibah itu adalah sedekah. Hadis riwayat Bukhari. Kalimat thayyibah ialah kata-kata yang mengandung arti mengagukan Allah. Seseorang yang terbiasa mengucapkan kalimat thayyibah dalam kondisi apapun, baik senang maupun susah, akan disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi, kalimat thayyibah adalah kalimat yang mempunyai makna mensucikan dan mengandung nama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, tujuan mengucapkan kalimat thayyibah ini adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah dan mengingat kebesarannya. Oleh sebab itu, umat Islam perlu mengetahui apa saja kalimat thayyibah dan kapan harus mengucapkannya. Jadi, berikut ini adalah macam-macam kalimat thayyibah. Apa saja sih macam-macam kalimat thayyibah itu? Yang pertama adalah kalimat basmalah. Kalimat basmalah yaitu kalimat bismillahirrahmanirrahim, yang artinya adalah dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kalimat ini diucapkan ketika kita akan melakukan sesuatu atau akan melakukan pekerjaan sesuatu itu. Dengan membaca basmalah, maka dimaksudkan agar pekerjaan yang akan kita lakukan ini dapat terlaksana dengan baik dan mendapat pahala atau keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian keutamaan membaca basmalah ini, yang pertama adalah untuk menjaga diri dari niat buruk. Dengan basmalah membuat kita malu jika bermaksud akan melakukan perbuatan-perbuatan yang buruk, karena niat yang buruk bersumber dari setan. Yang kedua, keutamaan yang kedua adalah mengingatkan kita bahwa Allah Subhanahu wa taala selalu mengawasi kita sehingga menghindarkan kita dari perbuatan yang buruk. Nah, keutamaan yang ketiga adalah memberikan harapan bahwa pekerjaan yang akan kita lakukan dapat terlaksana dengan baik dan mendapat keberkahan. Kemudian kalimat thayyibah yang kedua adalah membaca ta'awudz. Kalimat ta'awudz itu adalah a'udzubillahi minasyaitonirrajim, yang artinya adalah aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Kalimat ini dibaca ketika hendak membaca Al-Quran sebelum mengucapkan kalimat basmalah. Jadi kalimat ta'awudz ini bertujuan untuk meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari godaan setan yang terkutuk. Setan dan iblis adalah makhluk yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Iblis dan setan adalah makhluk yang sesat. Ia akan selalu mengganggu dan menyesatkan manusia dari jalan yang benar. Nah, oleh karena itu, kita harus meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita selamat dari godaan setan yang terkutuk. Memohon perlindungan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika kita memohon perlindungan ke selain Allah Subhanahu wa taala, maka itu merupakan perbuatan yang syirik. Dan perbuatan yang syirik itu sangat dibenci oleh Allah dan termasuk dosa yang sangat besar. Kemudian kalimat thayyibah yang ketiga adalah kalimat takbir. Kalimat takbir itu adalah Allahu Akbar, yang artinya Allah Maha Besar. Kalimat ini mengandung arti ungkapan penetapan akan keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada yang melebihi kebesarannya. Kalimat ini diucapkan tatkala kagum
akan sesuatu dan untuk mengakui kekuasaan dan keesaan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita dapat mengagungkan Allah Subhanahu wa taala atas segala kekuasaannya. Tidak ada yang mampu mengalahkannya. Merasa diri kita kecil dan tidak ada apa-apanya, tidak punya kuasa apapun dibandingkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, apa saja sih hikmah-hikmah jika kita mengucapkan kalimat thayyibah dalam kehidupan sehari-hari? Yaitu yang pertama, jika kita mengucapkan kalimat thayyibah dalam kehidupan sehari-hari kita adalah menghapus dosa. Jadi, kalau kita dalam keseharian kita mengucapkan kalimat thayyibah terus, maka kita akan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua atau hikmah yang kedua mengucapkan kalimat thayyibah dalam kehidupan sehari-hari adalah amal soleh yang berpahala abadi. Jadi membaca kalimat thayyibah ini merupakan suatu amal yang baik yang berpahala abadi. Hikmah yang ketiga adalah menghilangkan kesusahan. Jadi jika kita mengucapkan kalimat thayyibah dalam kehidupan sehari-hari, maka hati kita akan senang, akan baik dan tidak ada kesusahan atau keresahan dalam hati kita. Yang keempat adalah mendekatkan diri kepada Allah. Nah, membaca kalimat thayyibah ini dalam kehidupan sehari-hari merupakan perbuatan pendekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, hikmah yang selanjutnya adalah membuat hati kita itu menjadi tenang dan berpasrah diri, segala kegundahan itu hilang. Jadi jika kita mengucapkan kalimat thayyibah ini, maka hati kita itu akan terasa tentram dan tenang. Selanjutnya adalah selalu mengingat kebesaran Allah. Jadi jika kita mengucapkan kalimat thayyibah ini dalam kehidupan sehari-hari, maka itu adalah bentuk kita mengagungkan kebesaran Allah atau kekuasaan Allah. Yang selanjutnya adalah membuat hidup menjadi lebih berkah. Jadi membaca kalimat thayyibah ini juga membuat hidup kita itu lebih berkah. Yang terakhir, hikmah yang terakhir adalah orang yang sering mengucapkan kalimat thayyibah merasa akan dicintai terus oleh Allah. Jadi merasa akan dekat terus dengan Allah dan merasa akan dicintai oleh Allah. Jadi biasakan untuk membaca kalimat thayyibah dalam kehidupan sehari-hari, termasuk kalimat basmalah, ta'awudz, dan takbir. Jadi ketika kita akan melakukan sesuatu perbuatan, maka hendaknya kita mengucapkan kalimat basmalah terlebih dahulu. Karena kalimat basmalah itu merupakan kalimat thayyibah yang supaya perbuatan yang akan kita lakukan itu menjadi berkah dan menjadi perbuatan yang baik. Nah, mungkin itu penjelasan kalimat thayyibah dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.